Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka presentasi yang membahas tentang perancangan dan analisis implementasi sistem ERP terintegrasi untuk optimalisasi proses bisnis di PT Telkomsel Indonesia. Sebelumnya, tugas video ini adalah tugas dari mata kuliah Perancangan Sumber Daya Perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Feby Carlos STMCS yang terhormat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok yang kebetulan semua anggotanya perempuan semua, perempuan yang baik hati dan tidak sombong. Oh my God! Wow! Baik, di sini ada struktur profil perusahaan PT Telkom Indonesia sebagai holding company di bidang telekomunikasi dan layanan digital. Telkom membawahi berbagai anak perusahaan yang dikelompokkan berdasarkan fokus bisnisnya. Pada sektor seluler dan infrastruktur, terdapat Telkomsel sebagai penyedia layanan seluler, Mitratel yang mengelola menara telekomunikasi, serta Telkom Akses yang menangani pembangunan dan pemeliharaan jaringan. Di bidang digital dan solusi IT, Telkom melalui Telkometra membawahi berbagai perusahaan yang bergerak pada layanan data center, sistem integration, e-payment, e-commerce, BPO, konten digital, hingga layanan kesehatan digital. Salah satunya adalah Metrasis yang berfokus pada IT service integration. Selain itu, Telkom juga memiliki bisnis internasional melalui Telin serta bisnis aset dan properti untuk pengelolaan dan pengembangan non-telekomunikasi. Selanjutnya di sini ada pemetaan proses bisnis existing. Dari gambar flowchart VIQ, proses dimulai ketika pelanggan menghubungi saluran bantuan Telkomsel. Setelah terhubung, pelanggan memilih jenis bantuan yang dibutuhkan, yang kemudian akan memunculkan pilihan bantuan otomatis VIQ atau self-service. Sistem kemudian akan menampilkan solusi terkait, dan pelanggan harus mengevaluasi apakah masalah telah terpecahkan. Jika iya, proses selesai. Namun jika tidak, terjadi transisi ke agen yang memerlukan proses linking tiket dan verifikasi. Setelah verifikasi, agen mengecek apakah perlu instalasi tiket atau tim teknis. Jika iya, agen akan menghubungi pelanggan via email untuk memberikan konfirmasi tiket tutup selesai. Jika instalasi tidak diperlukan, agen akan memberikan solusi dan menutup tiket selesai. Selanjutnya pada gambar diagram produk BAU. Proses dimulai dengan membuka aplikasi BIU, lalu pengguna masuk ke menu paket dan memiliki paket kuota yang diinginkan. Setelah memilih, pengguna melakukan konfirmasi dan memilih metode pembayaran. Secara spesifik memiliki e-wallet dan menekan NIL. Kemungkinan tombol lanjut atau konfirmasi. Sistem akan menampilkan token pembayaran. Selanjutnya pengguna harus membuka aplikasi e-wallet. Mereka dan memasukkan PIN. Pada tahap ini, sistem akan mengecek apakah login berhasil. Jika iya, pengguna akan menerima notifikasi kuota aktif dan proses selesai. Jika tidak, login gagal. Pengguna memiliki opsi lupa PIN yang kemudian akan memicu proses verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirimkan melalui email sebelum dapat melanjutkan. Selanjutnya pada gambar flowchart proses Telkomsel 1. Proses pembelian dimulai ketika pelanggan membuka aplikasi Telkomsel. Aplikasi akan meminta PIN. Jika pelanggan memasukkannya dengan benar, jika iya, mereka dapat langsung memiliki menu pembelian paket. Jika PIN salah, pelanggan harus memilih lupa PIN, kemudian mengirim email untuk menerima kode OTP yang harus dimasukkan untuk verifikasi identitas sebelum melanjutkan setelah berhasil masuk, baik melalui PIN atau verifikasi OTP. Pelanggan akan memilih jenis paket, internet atau pulsa, mengkonfirmasikan pembelian, dan sistem akan
akan meneruskan permintaan pembayaran ke billing. Selanjutnya, proses pembayaran dilakukan jika pembayaran berhasil. Sistem akan menerima hasil proses pembayaran. Dilanjutkan dengan aktivasi paket ke jaringan. Pada akhirnya, pelanggan menerima notifikasi aktivasi aktivitas sebagai tanda end dari proses. Namun, jika pembayaran tidak berhasil, proses akan kembali ke langkah meneruskan permintaan pembayaran ke billing untuk mencoba pembayaran lagi. Selanjutnya, pada gambar flowchart proses EasyNet Wireless. Proses aktivasi layanan EasyNet Wireless dimulai dengan pengguna membuka aplikasi My Telkomsel dan login. Jika berhasil, pengguna dapat mengakses menu layanan langganan lalu memilih layanan EasyNet Wireless dan memilih paket konfigurasi yang diinginkan sebelum melakukan pembayaran. Setelah pembayaran, sistem akan memberikan notifikasi status aktivasi. Jika aktivasi berhasil, pengguna akan menerima konfirmasi layanan langganan dan proses selesai. Namun, mengecek petunjuk bantuan apabila masalah berlanjut, mereka dapat menghubungi layanan call center untuk analisis error dan solusi. Dan jika diperlukan, sistem akan mengupdate reboot sebelum proses dinyatakan selesai. Selanjutnya, pada gambar flowchart Telkomsel One jaringan. Proses pendaftaran layanan Telkomsel One dimulai dengan pengguna membuka My Telkomsel, kemudian memilih menu Telkomsel One dan paket, lalu memasukkan alamat instalasi untuk diverifikasi ketersediaan jaringan filter. Jika jaringan tersedia, pengguna mengunggah dokumen untuk diverifikasi dan sistem akan menampilkan order ID dan rincian tagihan awal. Selanjutnya, pengguna memilih metode pembayaran, misalnya BRI, yang akan menampilkan kode via untuk diakses dan dibayarkan melalui mobile banking dengan memasukkan kode via. Setelah pembayaran sukses, sistem akan mengalokasikan order, mengkonfirmasi jadwal instalasi, dan melakukan instalasi perangkat VSET konfigurasi jika jaringan tidak terjangkau dari awal atau jika pembayaran gagal proses, akan langsung berlanjut ke instalasi. Setelah instalasi, dilakukan uji coba layanan VSET. Jika instalasi berhasil, pengguna akan menjadi pelanggan digital dan layanan Telkomsel One aktif. Selanjutnya, pada gambar flowchart produk roaming dan SLI. Proses dimulai dengan mengakses aplikasi My Telkomsel dan memasukkan PIN. Dilanjutkan dengan memilih negara tujuan, serta paket roaming dan kartu yang akan digunakan. Setelah melakukan konfirmasi notifikasi, pengguna memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Kemudian muncul notifikasi status pembayaran. Jika notifikasi menunjukkan pembayaran berhasil, proses selesai dan paket kuota siap digunakan. Namun, jika notifikasi menunjukkan pembayaran gagal, pengguna perlu memeriksa alasan gagal aktivasi dan cek petunjuk notifikasi di aplikasi. Apabila masalah berlanjut, pengguna harus menghubungi layanan pelanggan yang akan menerima permintaan, menganalisis error, dan memberikan solusi. Solusi ini bisa berupa pembaruan atau update reboot sebelum proses dinyatakan selesai. Selanjutnya, pada gambar flowchart produk Simpati. Proses pembelian dan aktivasi produk Simpati dimulai dengan memilih Start dan membuka aplikasi My Telkomsel. Pengguna kemudian harus login akun Telkomsel sebelum dapat pilih menu produk. Dari sana, mereka memilih pilih Simpati, lalu pilih paket Simpati, dan secara spesifik pilih paket internet yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah pilih metode pembayaran untuk menyelesaikan pembelian. Setelah pembayaran, proses berkelanjutan ke akses paket dan kemudian menunggu notifikasi paket aktif. Pada titik ini, sistem memberikan apakah prosesnya berhasil. Jika iya, maka proses selesai.
Namun, jika prosesnya tidak berhasil, pengguna akan dihadapkan pada masalah gangguan sinyal yang mengakhiri proses aktivasi paket. Selanjutnya pada gambar produk 5G. Proses pembelian produk 5G dimulai dengan langkah start yang dilanjutkan dengan buka aplikasi buka My Telkomsel dan kemudian melakukan login akun tersimpan. Setelah berhasil masuk, pengguna diminta untuk memilih menu produk dan secara spesifik memilih produk 5G. Selanjutnya, pengguna akan memilih kategori dan kemudian memilih paket internet yang diinginkan. Setelah menentukan paket, pengguna memilih metode pembayaran. Proses ini kemungkinan mengarah ke sebuah keputusan berhasil. Jika transaksi berhasil, ya maka paket yang dibeli akan menjadi paket aktif dan proses pun end. Namun, jika transaksi tidak berhasil, pengguna akan diarahkan ke masalah gangguan sinyal yang menandakan bahwa kegagalan pembelian kemungkinan besar disebabkan oleh masalah jaringan atau sinyal. Dari gambar produk layanan video, proses aktivasi layanan video dimulai dari langkah start, di mana pengguna pertama-tama harus buka My Telkomsel. Setelah berhasil masuk, pengguna diminta untuk pilih menu layanan digital yang kemudian akan menampilkan pilihan paket video yang tersedia. Pengguna selanjutnya memilih paket video yang diinginkan dan melanjutkan ke tahap melakukan pembelian. Setelah itu, pengguna harus melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih dan sistem akan berlanjut ke aktivasi langganan video yang dipilih. Sebagai konfirmasi, sistem kemudian akan mengirim notifikasi aktivasi ke pelanggan SMS yang menandakan bahwa kuota telah aktif dan siap untuk penggunaan kuota streaming. Seluruh rangkaian proses ini kemudian selesai. Selanjutnya di sini ada gambar produk layanan games. Proses pembelian dimulai dengan membuka aplikasi My Telkomsel, kemudian pengguna diarahkan untuk memilih menu layanan digital dan melanjutkan ke pemilihan paket games yang diinginkan. Selanjutnya, pengguna memasukkan player ID atau akun game mereka yang kemudian akan melewati langkah verifikasi ID atau akun games yang berulang hingga berhasil. Setelah verifikasi akun berhasil, pengguna memilih metode pembayaran dan dilanjutkan ke proses verifikasi pembayaran yang juga akan diulang jika tidak berhasil. Jika pembayaran berhasil, sistem akan mengirimkan top up ke partner games yang memicu proses pengiriman item. Setelah item terkirim, status aktivasi akan tampil di My Telkomsel. Pengguna akan menerima notifikasi dan hasil transaksi akan ditampilkan sebelum proses berakhir atau selesai. Selanjutnya dari gambar flowchart produk layanan musik. Proses ini dimulai dengan membuka aplikasi My Telkomsel dan memilih menu digital service. Kemudian dilanjutkan dengan memilih layanan musik. Setelah itu, sistem akan menampilkan berbagai paket musik yang tersedia, di mana pengguna harus memilih salah satu paket yang diinginkan. Setelah memilih, pengguna menekan tombol beli dan kemudian memilih metode pembayaran. Langkah selanjutnya adalah verifikasi metode pembayaran. Jika verifikasi berhasil, jika ya maka sistem mengaktifkan layanan dan mengirimkan notifikasi paket aktif kepada pengguna yang kemudian dapat mengakses paket tersebut dan proses pun selesai. Namun jika verifikasi tidak berhasil, pengguna akan diarahkan kembali untuk melakukan verifikasi metode pembayaran ulang hingga berhasil. Selanjutnya pada gambar flowchart produk layanan Livestal. Proses dimulai dengan buka aplikasi My Telkomsel dan melakukan login. Setelah login berhasil, pengguna diminta untuk memilih menu layanan digital
Kemudian milih Live Style dan selanjutnya milih paket Live Style yang diinginkan. Setelah mengklik beli, pengguna memilih metode pembayaran dan menyelesaikan verifikasi pembayaran. Jika verifikasi ini berhasil, jika iya, sistem akan mengirim aktivasi ke mitra dan melanjutkan ke proses aktivasi. Setelah itu, sistem akan menampilkan status aktivasi dan mengecek kembali apakah proses berhasil. Jika berhasil, pengguna akan menerima notifikasi dan dapat mengakses layanan sebelum proses selesai. Namun jika proses aktivasi pada pengecekan terakhir tidak berhasil, pengguna akan diarahkan kembali untuk memiliki menu layanan digital untuk mengulang proses pembelian. Selanjutnya pada gambar flowchart produk layanan kunci. Proses aktivasi layanan dimulai dengan login ke aplikasi, kemudian pengguna harus memilih menu layanan digital. Setelah itu, pengguna memilih layanan kunci dan dilanjutkan dengan memilih paket kunci yang diinginkan. Selanjutnya, pengguna mengklik beli dan memilih metode pembayaran. Jika pembayaran berhasil, jika ya, sistem akan mengirim request aktivasi kunci dan memprosesnya melalui proses aktivasi. Status aktivasi kemudian akan tampil di My Telkomsel, diikuti dengan notifikasi aktivasi yang mengkonfirmasikan keberhasilan proses. Setelah notifikasi diterima, pengguna dapat langsung mengakses ke layanan kelas kunci yang menandakan selesainya alur. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart produk layanan Telkomsel Point. Jadi, proses penukaran Telkomsel Point dimulai dari membuka aplikasi My Telkomsel dan login ke akun pengguna. Setelah berhasil masuk, pengguna memilih menu layanan digital, kemudian melanjutkan dengan memilih menu Telkomsel Point untuk menampilkan data poin yang dimiliki. Pengguna kemudian memilih reward yang diinginkan dan mengklik tukar. Sistem akan melakukan validasi poin. Jika validasi tidak berhasil, maka pengguna akan kembali ke langkah pilih reward. Namun, jika validasi berhasil, proses dilanjutkan dengan pemotongan poin. Setelah pemotongan poin, pengguna akan menerima konfirmasi reward, melihat status redeem, dan menerima notifikasi poin yang menandakan proses selesai. Selanjutnya, flowchart produk layanan SmartPay. Diagram alir ini menggambarkan proses transaksi menggunakan SmartPay melalui aplikasi My Telkomsel. Proses ini dimulai dengan membuka aplikasi My Telkomsel dan login. Setelah berhasil masuk, pengguna memilih layanan digital, lalu memilih SmartPay, dan kemudian memilih jenis layanan yang diinginkan. Selanjutnya, pengguna akan mengisi data yang diperlukan dan melakukan validasi data. Jika validasi data tidak berhasil, pengguna akan kembali untuk mengisi data lagi. Tapi jika validasi data berhasil, pengguna akan memilih metode pembayaran. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi pembayaran dan dilanjutkan ke proses transaksi. Pada tahap ini, sistem akan mengecek apakah transaksi berhasil. Jika tidak berhasil, proses langsung berakhir di notifikasi transaksi yang gagal. Tetapi jika transaksinya berhasil, pengguna akan menerima notifikasi transaksi sukses dan proses pun selesai. Selanjutnya ada flowchart produk layanan link aja. Proses ini diawali dengan membuka aplikasi My Telkomsel dan melakukan login. Dilanjutkan dengan memilih menu layanan digital dan kemudian memilih link aja. Sistem akan mengecek apakah akun link aja sudah terhubung. Jika tidak, pengguna harus mengisi data atau OTP untuk melakukan aktivasi berhasil. Jika akun sudah terhubung atau setelah aktivasi berhasil, pengguna melanjutkan dengan pilih layanan, kemudian mengisi nominal transaksi. Berikutnya adalah konfirmasi transaksi dan verifikasi transaksi. Sistem kemudian mengecek apakah transaksi berhasil. Jika tidak berhasil, akan ditampilkan penyebab kegagalan dan kemungkinan adanya gangguan sinyal, yang kemudian mengarahkan pengguna untuk kembali ke langkah mengisi nominal. Namun, jika transaksi berhasil, akan muncul tampilan transaksi, saldo akan diupdate, dan pengguna
dapat tutup apps untuk selesai. Selanjutnya ada flowchart produk layanan DigiPos. Proses ini dimulai dengan membuka aplikasi Telkomsel dan melakukan login. Pengguna kemudian memilih menu layanan digital, dilanjutkan dengan memilih layanan DigiPos. Sistem akan mengecek apakah akun sudah terhubung ke digital. Jika tidak, pengguna harus melalui proses aktivasi, mengisi data, dan memasukkan kode OTP sebelum kembali ke langkah memilih layanan digital. Jika akun sudah terhubung, pengguna melanjutkan untuk memilih layanan DigiPos, lalu mengisi formulir. Setelah konfirmasi formulir, masuk ke proses verifikasi. Sistem akan mengecek apakah proses berhasil. Jika tidak, pengguna dihadapkan pada skenario gangguan sinyal dan harus kembali ke langkah mengisi formulir. Tetapi jika prosesnya berhasil, sistem akan tampil transaksi berhasil, dilanjutkan dengan menutup apps Telkomsel untuk mencapai kondisi selesai. Selanjutnya ada produk layanan apps kami. Proses ini diawali dengan start, diikuti dengan membuka aplikasi Telkomsel dan melakukan login. Pengguna kemudian memilih layanan digital dan dilanjutkan dengan memilih apps kami. Pada tahap ini, sistem akan mengecek apakah pengguna sudah terhubung. Jika tidak, pengguna harus melalui proses verifikasi atau registrasi dan memasukkan verifikasi OTP yang akan mengembalikannya ke langkah memilih apps kami. Jika pengguna sudah terhubung, proses berlanjut dengan memilih layanan aplikasi kami, lalu sistem akan tampil informasi. Setelah itu, pengguna menerima informasi, kemudian beralih ke menu informasi lainnya, dan diakhiri dengan tutup apps Telkomsel untuk mencapai kondisi selesai. Selanjutnya, flowchart produk layanan tambahan. Proses aktivasi layanan ringback tone atau RBT ini dimulai dengan membuka aplikasi Telkomsel dan melakukan login. Setelah berhasil masuk, pengguna harus memilih menu layanan digital, dilanjutkan dengan memilih layanan tambahan, dan akhirnya memilih layanan pilihan ringback tone. Aplikasi kemudian akan menampilkan daftar RBT yang tersedia, di mana pengguna dapat memilih lagu RBT yang diinginkan. Setelah pemilihan, sistem akan menampilkan paket lagu terkait, dan pengguna melanjutkan dengan klik aktif RBT. Langkah selanjutnya adalah memilih metode pembayaran. Jika pembayarannya berhasil, maka status RBT akan aktif dan proses selesai. Namun, jika pembayarannya gagal, pengguna akan menerima pesan kesalahan atau pesan error, dan jika penyebabnya adalah saldo tidak cukup, pengguna diarahkan kembali untuk memilih metode pembayaran yang lain. Selanjutnya, penjelasan tentang flowchart produk jelajah lifestyle. Proses pembelian tiket digital dimulai dengan membuka aplikasi Telkomsel dan melakukan login. Setelah itu, pengguna harus memilih menu belanja, kemudian melanjutkan dengan pilih jelajah lifestyle dan memilih event yang diminati. Setelah memilih jenis lifestyle, pengguna wajib mengisi data yang diperlukan sebelum mengklik beli tiket. Langkah selanjutnya adalah memilih metode pembayaran. Sistem kemudian akan memeriksa status pembayaran. Jika pembayaran berhasil, maka pengguna dapat melakukan aktivasi tiket yang kemudian akan menampilkan deskripsi tiket digital dan proses selesai. Namun, jika pembayaran tidak berhasil, sistem akan mengindikasikan adanya gangguan sinyal, dan pengguna diarahkan kembali untuk memilih metode pembayaran dan mencoba prosesnya lagi. Selanjutnya, flowchart produk jelajah Nusantara. Proses ini dimulai dengan masuk ke aplikasi Telkomsel, dilanjutkan dengan login, atau jika sudah terdaftar, lanjut ke memilih menu jelajah dan kemudian opsi jelajah Nusantara. Setelah pengguna memilih destinasi dan paket yang diinginkan, mereka akan diminta untuk memilih rute perjalanan dan jenis paket internet yang sesuai. Langkah ini akan menampilkan deskripsi paket sebelum melanjutkan ke proses transaksi. Di fase transaksi, sistem akan meminta pengguna memasukkan PIN dan memilih metode pembayaran.
Apabila saldo mencukupi, transaksi akan diproses, tetapi jika tidak, proses akan terhenti karena saldo tidak cukup. Jika terjadi gangguan sinyal, transaksi juga akan terhambat. Setelah transaksinya berhasil, pengguna akan menerima notifikasi bahwa paket telah aktif, menandakan akhir dari proses pembelian. Selanjutnya ada flowchart produk jelajah promo. Proses pembelian produk jelajah promo ini dimulai dari langkah start dan dengan membuka aplikasi My Telkomsel dan diikuti dengan login ke akun yang terdaftar. Setelah berhasil masuk, pengguna memilih menu jelajah, kemudian memilih jelajah promo, dan selanjutnya memilih paket bundling perangkat. Setelah memilih, proses bercabang. Pengguna dapat melihat deskripsi paket, lalu mengisi opsi pengiriman atau langsung ke langkah pilih paket, smart, dan inter. Dari pengisian opsi pengiriman, alur mengarah ke langkah pilih metode pembayaran yang juga merupakan langkah yang diakses setelah memilih paket smart dan inter. Setelah pembayarannya, proses berlanjut ke aktivasi paket. Terdapat kondisi keputusan setelah aktivasi. Jika berhasil, akan diberikan nomor resi yang mengarah ke status pengiriman dan proses end. Namun, jika tidak berhasil atau gagal aktivasi, pengguna akan diarahkan ke langkah gangguan sinyal sebelum kembali lagi ke pilih metode pembayaran untuk mencoba proses ulang. Selanjutnya, produk jelajah video. Proses pembelian paket video melalui aplikasi My Telkomsel. Untuk memulai pembelian paket video, pengguna harus terlebih dahulu membuka aplikasi My Telkomsel dan melakukan login. Setelah berhasil masuk, pengguna perlu memilih menu paket dari opsi yang ada, kemudian dilanjutkan dengan memilih kategori paket jelajah video. Langkah berikutnya adalah memilih paket video yang diinginkan. Sebelum melanjutkan, pengguna dapat melihat deskripsi paket dengan mengklik tombol klik beli. Setelah memilih paket, pengguna harus memilih metode pembayaran. Dari sini, proses akan mengecek apakah transaksi berhasil. Jika pembelian berhasil, paket akan melalui proses aktivasi paket yang kemudian akan menghasilkan notif paket aktif sebagai tanda proses selesai atau end. Namun, jika transaksi tidak berhasil, pengguna akan diarahkan ke langkah gangguan sinyal sebelum kembali mencoba aktivasi. Selanjutnya, pusat bantuan. Proses akses dan pemanfaatan fitur pusat bantuan Telkomsel. Proses ini dimulai dari start dengan pengguna membuka aplikasi Telkomsel dan melanjutkan dengan login. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat memilih menu bantuan untuk diarahkan ke pusat bantuan. Di dalam pusat bantuan, pengguna memiliki dua pilihan jalur. Pertama, mereka dapat langsung kembali ke beranda jika tidak ada masalah, atau melanjutkan untuk mencari bantuan. Jika pengguna memilih bantuan, mereka akan memilih kategori bantuan yang tersedia, yang kemudian akan menampilkan informasi bantuan terkait. Setelah membaca informasi, jika masalahnya terselesaikan, proses akan langsung berakhir atau end. Jika masalah belum terselesaikan, pengguna dapat memilih antara menghubungi CS atau memilih opsi bantuan lain. Kedua opsi ini akan membawa pengguna kembali ke langkah untuk memastikan apakah masalah sudah selesai atau jika selesai, proses akan berakhir. Selanjutnya, flowchart Grapari online. Proses dimulai dengan start, dilanjutkan dengan membuka aplikasi My Telkomsel dan melakukan login. Pengguna kemudian memilih menu bantuan, lalu memilih Grapari online. Setelah itu, pengguna harus melampirkan surat informasi dan melakukan klik lanjut untuk mulai mengisi data dan melalui proses verifikasi data. Jika verifikasi datanya berhasil, pengguna melanjutkan ke metode pembayaran. Jika verifikasi tidak berhasil, proses akan kembali ke pengisian data. Setelah pembayaran, proses berlanjut ke proses pengajuan. Di sini sistem akan mengecek berhasil atau tidak. Jika pengajuannya berhasil, proses akan berlanjut ke notif status dan mengecek status sebelum dinyatakan selesai. Namun jika pengajuan tidak berhasil, pengguna akan dialihkan ke tahap gangguan sinyal dan proses akan kembali ke metode pembayaran. Akhirnya, jika semua langkah selesai, proses akan berakhir.
Selanjutnya, flowchart kebijakan privasi. Proses ini dimulai dengan membuka aplikasi My Telkomsel. Setelah itu pengguna masuk ke menu bantuan dan memilih metode kebijakan privasi. Langkah selanjutnya adalah pilih kategori kebijakan privasi yang kemudian membawa pengguna untuk membaca kebijakan tersebut. Setelah membaca, pengguna dihadapkan pada pertanyaan apakah informasi sudah dipahami atau tidak. Jika informasi sudah dipahami, proses akan kembali ke beranda dan selesai. Namun, jika informasi tidak dipahami, pengguna akan diarahkan untuk tampil subbab dan harus kembali ke beranda. Sementara itu, jika pengguna setelah memilih menu bantuan tidak puas dengan informasi yang ada, mereka dapat memilih pilih pos bantuan lanjutan untuk mendapatkan solusi atau memilih pilih subbab dan proses akan kembali ke N. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang justifikasi investasi ERP. Justifikasi investasi ERP meliputi biaya awal investasi awal, biaya operasional tahunan, estimasi manfaat tahunan, dan penghitungan ROI atau Return on Investment. Dalam biaya investasi awal, yaitu biaya awal dalam implementasi sistem ERP dan integrasi data di PT Telkomsel, mencangkup seluruh pengeluaran strategis yang dikeluarkan pada tahap awal selama 2 tahun beroperasi, dengan tujuan membangun sistem informasi terintegrasi yang andal, aman, dan mampu mendukung operasional perusahaan berskala nasional. Untuk biaya awal investasi awal, komponennya terdiri dari konsultan, workshop, analisis as-is, dan to be, yang perkiraan biayanya yaitu 100 juta. Kedua, modul finance, HR, procurement, aset, dan integrasi billing dan CRM, yang meliputi biaya 115 juta. Yang ketiga yaitu server nasional, data center, dan keamanan. Perkiraan biaya dengan 200 juta. Yang selanjutnya ada ITL, tools, data cleanser, dan integrasi data. Perkiraan biaya yaitu 100 juta, termasuk backup redundant, dan SLA. Perkiraan biaya yaitu 150 juta. Total investasi awal yang dikeluarkan yaitu 665 juta. Untuk biaya operasional tahunan, mencangkup seluruh biaya rutin yang dibutuhkan untuk memastikan sistem ERP dan integrasi data PT Telkomsel dapat berjalan secara stabil, aman, dan berkelanjutan setelah tahap investasi awal tadi, yang meliputi komponennya yaitu lisensi dan pemeliharaan sistem. Perkiraan biaya yaitu 54.750. Selanjutnya biaya staf IT operasional, perkiraan memakai 2 orang dengan biaya 192 juta, dengan total operasional tahunan yaitu 246.750.000. Yang ketiga yaitu ada estimasi manfaat tahunan, meliputi efisiensi waktu dan SDM. Di sini komponennya yaitu ada pengurangan jam kerja manual, otomatisasi proses finance, HR, billing, dan CRM. Biaya yang dikeluarkan yaitu 126 juta. Yang kedua ada peningkatan pendapatan tidak langsung. Maksudnya di sini itu peningkatan retensi dan kepuasan pelanggan CRM dan SLA, optimalisasi penjualan, dan pengurangan risiko kerugian atau denda, dengan perkiraan biaya 299 juta. Dengan total efisiensi yaitu sekitar 425 juta. Yang keempat yaitu ada peningkatan pendapatan tidak langsung. Di sini komponennya terdiri dari integrasi billing, CRM, SLA, dengan perkiraan biaya yaitu 200 juta. ITL tools dan data cleansing dengan perkiraan biaya yaitu 75 juta. Pengurangan risiko dan biaya kepatuhan 24 juta, dengan total manfaat
layanan sekitar 299 juta. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung return on investment. Return on investment sendiri yaitu digunakan untuk menilai tingkat keuntungan dari investasi ERP dalam periode 4 tahun operasional. Total biaya yang dikeluarkan pada investasi awal dan biaya operasional tahunan yang berjumlah total biaya yang dikeluarkan selama 4 tahun meliputi biaya investasi awal tadi 665 juta, biaya operasional selama 4 tahun dengan rumus tahun yang dihitung dan juga dikali biaya operasional tahunan. Sedangkan yaitu 4 dikali 246 juta 750.000 sama dengan 987 juta. 4 di sini yaitu tahun yang kita hitung 246 juta 750.000 ini dari biaya operasional tahunan yang tadi, sehingga mendapatkan hasil 987 juta. Sehingga total biaya selama 4 tahun operasional yaitu biaya investasi awal ditambah biaya operasional selama 4 tahun yaitu 665 juta ditambah 987 juta sama dengan 1.652 juta. Dari sisi manfaat, implementasi ERP di PT Telkomsel menghasilkan manfaat tahunan sebesar 425 juta yang berasal dari efisiensi operasional serta peningkatan pendapatan tidak langsung. Dalam menghitung total manfaat per tahun yaitu 126 juta ditambah 299 juta sama dengan 425 juta. Di sini 126 juta didapatkan dari biaya investasi dari pengurangan jam kerja manual, otomatisasi proses finance, HR, billing dan CRM. Nah, 299 juta yaitu didapatkan dari peningkatan pendapatan tidak langsung, sehingga menghasilkan total manfaat per tahun yaitu 425 juta. Dengan demikian total manfaat yang diperoleh selama 4 tahun yaitu dengan rumus tahun yang dihitung dikali estimasi manfaat tahunan 4 dikali 425 juta sama dengan 1.700 juta. 4 di sini yaitu tahun yang kita hitung yaitu 4 tahun 425 juta ini yaitu tadi total manfaat tahunan, sehingga menghasilkan 1.700 juta. Selanjutnya kita akan menghitung nilai ROI. Berdasarkan data yang tadi kita sebutkan tadi, nilai keuntungan bersih atau net benefit selama 4 tahun dapat dihitung sebagai berikut. Keuntungan bersih sama dengan total manfaat selama 4 tahun dikurang total biaya selama 4 tahun, sehingga 1.700 juta dikurang 1.652 juta sama dengan 48 juta. Dengan demikian kita menghitung nilai ROI dengan ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya per total biaya dikali 100%. Dengan demikian 1.700 juta dikurang 1.652 juta per 1.652 juta dikali 100%, sehingga menghasilkan ROI 2,90%. Di sini ROI bernilai positif. Oleh karena itu, proyek ini diperkirakan akan mencapai titik impas atau balik modal dalam 3,73 tahun atau sekitar 3 tahun 9 bulan karena arus kas tahunan yaitu 425 juta dikurang 246. Selanjutnya yaitu modul ERP. Di sini ada central database, front office, dan back office.
Yang pertama itu central database. Central database sendiri yaitu inti dari ERP, tempat seluruh data perusahaan disimpan dan dibagikan secara real time. Nah, sebelahnya itu front office. Sebelahnya itu ada front office, ada sales distribution dan service application. Sales dan distribution sendiri mengelola penjualan, pemesanan, dan distribusi produk atau jasa. Nah, di bawahnya ada service application, yaitu menangani layanan, pelanggan, dan keluhan. Setelah front office, ada back office. Yang pertama ada financial application, itu akuntansi, keuangan, dan pelaporan. Di bawahnya ada manufacturing application, itu proses produk atau operasional teknis. Di bawahnya lagi ada inventory management sebagai pengelolaan stok atau aset. Di bawah central database ada human research management atau HRM sebagai data karyawan, payroll, dan manajemen SDM. Di atasnya ada corporate reporting, itu sebagai laporan manajemen dan pengambilan keputusan. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang diagram PNN. Kita proses dimulai dari pelanggan melalui aplikasi ataupun website Metro Komsel. Tahap ini pelanggan melakukan aktivitas seperti pembelian paket data, cek tagihan, pengajuan keluhan, sama monitoring layanan. Nah, portal ini menjadi front end yang menjembatani pelanggan dengan sistem internal perusahaan. Setelah itu memasuki modul CRM, semua interaksi dari customer portal masuk ke modul CRM sebagai pusat pengelolaan pelanggan. Fungsi utama dari CRM sendiri pada diagram ini adalah data customer, menangani keluhan, memantau produk. Data customer sendiri sebagai menyimpan profil dan histori pelanggan. Menangani keluhan itu mencatat dan meneruskan komplain. Untuk memantau produk itu ada 100 paket, layanan aktif dan penggunaan. Setelah masuk CRM, kita ke integrasi ke billing dan invoice. Itu ada paket data dan tagihan. Itu paket data sendiri ada pencatatan pemakaian dan layanan aktif. Yang kedua ada tagihan untuk pembuatan invoice dan perhitungan biaya. Nah, CRM juga terhubung dengan modul operasi jaringan atau network operation, yaitu ada monitoring BTS sama tiketing jaringan. Monitoring BTS yaitu memantau kondisi jaringan, dan tiketing jaringan yaitu membuat tiket gangguan bila ada keluhan. Modul ini mendukung service assurance, memastikan kualitas jaringan tetap optimal. Nah, setelah itu modul CRM sendiri terintegrasi dengan SCM. Itu ada deployment BTS sama inventory perangkat. Deployment BTS sendiri pengadaan dan pemasangan perangkat jaringan. Inventory perangkat yaitu pengelolaan stok alat jaringan. SCM memastikan ketersediaan produk jaringan sesuai kebutuhan operasional. Nah, setelah itu ke finance. Data dari billing, network operation, dan SCM dikondisikan ke modul finance. Ada revenue dan cost management. Revenue sendiri pengelolaan pendapatan, sedangkan cost management pengendalian biaya operasional. Nah, setelah itu ke HRM. SCM dan network operation terhubung ke HRM untuk mendukung SDM seperti rekrutmen, penilaian kerja, dan training. Rekrutmen tenaga teknis dan operasional, penilaian kerja, evaluasi kinerja, dan training itu peningkatan kompetisi karyawan. ARM memastikan sumber daya manusia siap mendukung operasional jaringan. Nah, setelah itu yang terakhir, executive dashboard. Seluruh data dari finance dan HRM bermuara ke executive dashboard atau data real time dan analitis. Fungsinya itu memonitori kinerja perusahaan secara real time, analisis layanan keuangan dan operasional, terus mendukung pengambilan keputusan strategi manajemen. Selanjutnya adalah flowchart HCM. Proses dimulai dari mulai yang menandakan awal pengelolaan sumber daya manusia. Tahap pertama adalah perencanaan kebutuhan SDM, yaitu menentukan jumlah, kualifikasi, dan posisi karyawan yang dibutuhkan perusahaan.
Setelah itu dilanjutkan dengan rekrutmen dan seleksi, di mana perusahaan mencari, menyeleksi, dan memilih calon karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Tahap berikutnya adalah onboarding dan absensi, yaitu proses pengenalan karyawan baru ke lingkungan kerja sekaligus pencatatan kehadiran sebagai bagian dari administrasi SDM. Selanjutnya masuk ke tahap payroll, yaitu pengelolaan gaji, tunjangan, dan hak finansial karyawan secara rutin dan akurat. Setelah itu dilakukan penilaian kinerja yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja dan kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Hasil penilaian ini menjadi dasar untuk tahap terakhir, yaitu pelatihan dan pengembangan, di mana perusahaan meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan agar kinerjanya semakin optimal dan sesuai dengan tujuan organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur pengadaan, produksi, dan distribusi barang. Dalam alur pengadaan, distribusi, dan produksi barang di PT Telkomsel meliputi divisi perencanaan, divisi procurement, vendor, warehouse, produksi, dan distribusi. Baik, di dalam gambar sudah terlihat. Kita akan memulai dengan divisi perencanaan. Divisi perencanaan akan melakukan identifikasi kebutuhan produk berdasarkan analisis permintaan atau demand planning, dan kemudian akan membuat purchase request atau PR yang kemudian diajukan ke divisi procurement. Procurement sendiri akan melakukan verifikasi, seleksi berdasarkan harga, kualitas, serta kemampuan vendor dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan membuat purchase order yang kemudian dikirimkan ke bagian divisi vendor terpilih. Setelah itu, vendor yang terpilih tadi melakukan persiapan atau produksi material sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Proses pengadaan ini dirancang agar transparan, efisien, dan terstandarisasi agar meminimalisir kualitas material yang tidak sesuai. Setelah material diterima oleh warehouse, divisi warehouse sendiri akan memulai proses produksi. Dilakukan proses pemeriksaan kualitas awal atau incoming quality control. Nah, tahap QC ini menjadi gerbang penting dalam memastikan bahwa kualitas material yang digunakan oleh bagian produksi telah memenuhi standar mutu Telkomsel. Material yang tidak sesuai akan dilaporkan kembali ke divisi procurement untuk proses komplain atau penggantian. Material yang dinyatakan layak kemudian disegerakan ke bagian produksi. Pada tahap ini, proses pengolahan atau perakitan dilakukan sesuai SOP dan standar teknis yang berlaku. Hasil produksi selanjutnya melalui proses QC kedua untuk memastikan kualitas produk akhir. Jika ditemukan ketidaksesuaian, produk akan dikembalikan ke tahap pre-work sampai memenuhi standar. Alur produksi ini dirancang agar fleksibel tetapi tetap menjaga kualitas dengan adanya mekanisme pengecekan dan perbaikan yang terintegrasi. Setelah produk dinyatakan lulus QC kedua, dan itu artinya siap, unit produksi menyerahkan ke bagian distribusi atau logistik. Tahap distribusi ini dimulai dengan perencanaan distribusi berdasarkan kebutuhan regional, stok gudang, serta permintaan outlet atau mitra. PT Telkomsel distribusi dilakukan proses penjadwalan pengiriman,
sehingga waktu distribusi dapat dioptimalkan. Alur ini memastikan bahwa produk tersalurkan secara tepat waktu dan sesuai tujuan, baik ke gudang regional, outlet reseller, maupun unit operasional lainnya. Dengan demikian, proses distribusi dirancang untuk mendukung ketersediaan produk secara merata atau efisien. Ketiga, alur pengadaan produksi dan distribusi dirancang untuk saling terhubung melalui modul SCM. Sebagai satu kesatuan sistem, integrasi ini memastikan transparansi alur material dari vendor hingga pelanggan, efisiensi biaya dan waktu melalui perencanaan yang tepat dan proses otomatisasi, kontrol kualitas yang berlapis, mulai dari bahan baku hingga produk akhir, akurasi data karena setiap tahap tercatat dalam sistem, kolaborasi antar unit atau antar divisi sehingga setiap keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Tulisan juga di atasnya. Selanjutnya tahap implementasi. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Tahap perencanaan merupakan fondasi utama implementasi ERP di PT Telkomsel. Itu menetapkan visi ERP, ruang lingkup proyek, pemilihan SAP R3, serta pembentukan tim implementasi. Outputnya sendiri yaitu dokumen business case, ERP, roadmap, implementasi, struktur governance proyek. Nah, selanjutnya setelah planning yaitu ada analisis. Tahap analisis bertujuan untuk memahami proses bisnis PT Telkomsel secara mendalam. Aktivitas utamanya yaitu meliputi pemetaan proses bisnis exciting as is proses seperti identifikasi permasalahan, operasional seperti duplikasi data, keterlambatan, pelaporan, dan kurangnya integrasi antar unit kerja. Outputnya yaitu dokumen kebutuhan fungsional dan non-fungsional, pemetaan proses bisnis integrasi. Selanjutnya ada evaluasi dan rekomendasi. Di evaluasi sendiri terdapat aspek evaluasi. Yang pertama ada integrasi data. Nah, integrasi data sebelum ERP itu sistem terpisah antar departemen, finance, HR, procurement, network ops, data tidak sinkron. Sesudah ERP, semua proses terintegrasi dalam satu platform ERP sehingga aluran real time. Karena integritas tinggi mengurangi duplikasi data dan meningkatkan akurasi. Selanjutnya ada kecepatan proses bisnis. Kecepatan proses bisnis sebelum ERP lama, proses konsolidasi data manual atau semi otomatis, terutama pada saat menggunakan procurement approval reporting karena menggunakan email atau manual spreadsheet. Sesudah ERP cepat, proses otomatis dan terintegritas antar modul karena menggunakan workflow otomatis SLI, lebih jelas approval digital, karena mempercepat penyediaan informasi strategis dan bagi manajemen puncak sehingga dapat melakukan pelaporan tepat waktu. Selanjutnya ada akurasi data. Akurasi data sebelum ERP, banyak kesalahan input dan duplikasi data karena dilakukan manual dan multi-entry, terintegrasi rendah, tinggi resiko dan redundansi dan silo. Sesudah ERP, terintegrasi sangat tinggi, data terpusat single source of meningkat, error input turun signifikan karena memungkinkan pelaporan keuangan dan operasional yang lebih akurat dan cepat untuk audit dan kepatuhan sehingga terjadi peningkatan kontrol kesalahan yang diinput turun hingga 40-50% yang membuat laporan lebih kredibel. Yang terakhir ada pelaporan sebelum ERP. Laporan closing buku bulanan memakan waktu lama mingguan karena rekonsiliasi manual dari berbagai sistem. Ketika sesudah ERP,
Laporan otomatis dengan analitik terintegrasi yang dapat diakses kapan saja dan proses closing keuangan yang cepat dapat membuat laporan keuangan terstandarisasi dan dapat dihasilkan secara real time karena waktu closing buku berkurang dari mingguan ke harian, bahkan beberapa jam. Tingkat akurasi keuangan sampai dengan 90% kepatuhan compliance yang lebih baik. Selanjutnya masuk ke rekomendasi pengembangan ERP. Yang pertama ada integrasi big data ke dalam sistem ERP PT Telkomsel bertujuan untuk memanfaatkan volume data besar yang dihasilkan dari operasi telekomunikasi harian seperti data penggunaan jaringan, transaksi pelanggan, dan interaksi digital. Lalu yang kedua ada integrasi sistem ERP, Enterprise Resource Planning dengan IoT, Internet of Things, dapat meningkatkan kemampuan PT Telkomsel dalam mengelola operasi yang kompleks, terutama sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi dan layanan IoT. Yang ketiga atau yang terakhir ada AI, integrasi sistem ERP Enterprise Resource Planning dengan AI dapat merevolusi operasi PT Telkomsel dengan memanfaatkan algoritma machine learning, natural language processing, dan analisis prediktif untuk mengotomatisasi tugas dan meningkatkan kecerdasan bisnis. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami tentang perancangan dan analisis implementasi sistem ERP terintegrasi untuk optimalisasi proses bisnis di perusahaan PT Telkomsel. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.